Kembali di CNN Indonesia Today, orang dengan penyakit diabetes memiliki kadar gula darah tinggi dan menyebabkan COVID-19 dapat berkembang lebih masif dalam tubuh penderitanya. Kadar glukosa tinggi menyebabkan virus corona baru dapat berkembang biak dan membuat respon penyembuhan pasien COVID-19 jadi lebih lambat. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) bahkan menyebut orang dengan diabetes tipe 2 ini memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit parah akibat COVID-19. Bagaimana meminimalisir risiko COVID-19 bagi orang dengan komorbid diabetes, kami bahas pagi ini dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Adi. Selamat pagi, Dr. Adi, apa kabar? Selamat pagi, Mas Aldi. Kabar baik, alhamdulillah sehat-sehat semua. Sehat, dokter. Ini kita bicara soal diabetes yang juga dibarengi dengan COVID-19 ya. Dok, apa sih sebetulnya yang menyebabkan orang dengan diabetes ini apabila terkena COVID-19 memiliki risiko yang lebih parah? Iya, baik. Jadi memang diabetes ini merupakan komorbid kedua tertinggi setelah hipertensi ya. Jadi dikatakan pada saat awal wabah dulu, gelombang pertama dulu di Cina, di Wuhan, itu data-data menunjukkan diabetes itu risiko untuk mengalami infeksi atau penularan COVID-19 itu 8 kali lipat dibandingkan dengan mereka yang bukan diabetes. Jadi memang risikonya tinggi dan itu pun diikuti dengan keparahan dan kematian yang juga lebih tinggi. Kematian dari pasien diabetes yang mengidap COVID itu sampai 7 kali lipat dibandingkan dengan mereka yang bukan diabetes. Nah, kenapa diabetes itu mempunyai risiko penularan maupun risiko memberatnya penyakit COVID? Itu disebabkan oleh karena diabetes, terutama yang tidak terkontrol ya, yang gula darahnya tidak terkontrol dengan baik, itu akan mengalami kondisi yang disebut sebagai inflamasi ya, jadi peradangan yang terus-menerus. Dan ini merupakan risiko memberatnya penyakit COVID-19 oleh karena infeksi COVID itu juga akan menyebabkan inflamasi, menyebabkan memberatnya peradangan. Kita ingat ada istilah badai sitokin, ya, dan itu akan lebih besar terjadi pada pasien-pasien diabetes. Kemudian juga kondisi diabetes yang tidak terkontrol itu menyebabkan imunitas daripada tubuh itu akan turun, sehingga pasien-pasien diabetes yang tidak terkontrol akan lebih mudah terkena infeksi, termasuk infeksi dari virus COVID-19 ini. Dan kemudian juga pasien-pasien diabetes yang tidak terkontrol itu sudah terjadi gangguan dari fungsi organ akibat dari komplikasinya. Antara lain jantung, yang paling penting jantung, ginjal, ya, juga termasuk paru-paru. Dan itu akan menyebabkan kalau terserang COVID dia akan memberat, lebih mudah menjadi parah dan bahkan bisa kematian sampai dengan kematian. Dan yang kemudian juga menjadi perhatian kita yaitu pada pasien diabetes yang tidak terkontrol itu ada disfungsi atau gangguan pada koagulasi, ya, jadi pembukaan darah. Dan pada pasien COVID seringkali kematian itu justru diakibatkan oleh karena gangguan pembukaan darah ini. Ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa pasien diabetes lebih mudah terserang, lebih mudah tertular, dan kalau sudah tertular akan menunjukkan gejala yang lebih berat, bahkan kematiannya juga lebih tinggi. Baik, ini disebabkan kalau diabetes tidak terkontrol, komplikasi yang bisa terjadi adalah jantung, ginjal, sampai paru-paru. Nah, dokter, agar kemudian diabetes ini bisa terus terkontrol, bagaimana pasien dengan diabetes yang juga kemudian terjangkit COVID-19 bisa meminimalisir risiko tersebut? Ya, tentunya yang paling penting sebetulnya adalah jangan sampai tertular, ya, jangan sampai tertular COVID. Tentunya ini yang harus betul-betul dijaga kalau pasien diabetes. Jaga benar-benar protokol kesehatan. Prokes itu harus lebih ketat, lebih disiplin dibandingkan dengan mereka yang bukan diabetes, ya. Dan kemudian juga kadar gula, karena sangat menentukan, kadar gula diusahakan terkontrol dengan baik. Ya, kita usahakan supaya rajin mengontrol diri sendiri, memeriksa gula darah secara mandiri di rumah, ya. Dan kalau ternyata kemudian hasilnya tinggi harus segera konsultasi ke dokternya. Dan kemudian juga selain itu harus dijaga juga tensi. Tadi sudah disebutkan bahkan tensi merupakan komorbid nomor 1 sebelum diabetes, ya, diabetes nomor 2. Kemudian juga selain itu pola makan harus betul-betul dijaga yang seimbang, bergizi dan seimbang.
mineral dan vitamin harus dicukupi. Stop merokok, ya, kebiasaan merokok harus benar-benar di stop, dan kemudian juga tetap aktif, ya, berolahraga. Dan tentunya juga jangan lupa harus rajin kontrol supaya komplikasi-komplikasi itu tidak datang, ya. Oke, dokter, ini kan kita bicara diabetes, ada diabetes tipe 1 dan tipe 2 begitu, Dok. Untuk para penderita diabetes yang kemudian terjangkit COVID-19, apa yang membedakan dampak di antara tipe 1 dan juga tipe 2 ini? Perbedaannya apa, Dok? Sebetulnya sama, dan dampaknya sama, diabetes tipe 1 maupun tipe 2, oleh karena juga gangguan-gangguan tadi juga sama. Hanya saja yang membedakan adalah nanti penanganan tipe 1 itu kan harus dengan insulin, ya. Jadi nah itu yang penting, jangan sampai pada saat dia terserang COVID-19 dengan gejala ringan, seringkali nafsu makan berkurang, dan itu dia melewatkan dosis insulinnya. Nah, itu yang kemudian akan menjadi lebih berat nanti karena misdose daripada atau melewatkan dosis insulinnya. Jadi sebetulnya sama, komplikasinya sama, risikonya juga sama, tetapi dalam hal perawatan mungkin diabetes tipe 1 harus lebih hati-hati, terutama pada saat terserang gejala ringan di mana disertai tidak nafsu makan, itu kendali gula darah harus betul-betul dipantau dengan baik. Lagi-lagi untuk mengontrol diabetes dan mengontrol kadar gula dalam darah begitu, ya, Dok, yang harus dilakukan paling utama. Intinya seperti itu. Ya, dokter, ini bicara soal COVID-19, banyak juga kan saat ini yang melakukan isolasi di rumah jika terpapar COVID-19. Jika pasien COVID-19 yang memiliki komorbid diabetes ini melakukan isolasi di rumah, tidak dirawat di rumah sakit, apa yang harus diperhatikan, Dok? Ya, jadi memang banyak, ya. Jadi pasien-pasien diabetes itu banyak yang terkena COVID-19, tetapi tidak semua berat, ya. Mereka yang ringan juga banyak dan isolasi di rumah. Nah, yang perlu diperhatikan kalau isolasi di rumah tadi gula darah harus dijaga dengan baik. Jadi usahakan memantau sendiri kadar gula darahnya, jangan sampai naik tinggi, ya. Kalau naik tinggi harus segera konsultasi ke dokternya. Kemudian juga tadi pola makan harus dijaga dengan baik. Seringkali pasien diabetes yang terkena COVID walaupun ringan seringkali terjadi gangguan nafsu makan, ya. Juga minum harus cukup, ya. Obat-obatan harus tetap dikonsumsi, dan juga kita harus kendalikan juga tensi, ya. Tekanan darah harus juga dikendalikan. Faktor-faktor yang lain yang akan bisa memperparah. Dan tentunya kalau gejala memberat harus segera lapor dan konsultasi ke dokternya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Oke, harus lebih rajin, harus lebih tekun, ya, dalam berkonsultasi mengetahui dengan pasti bagaimana kondisi state of emergency yang harus dilakukan saat isolasi mandiri. Dokter, terkait dengan COVID-19 juga untuk vaksinasi bagi para penderita diabetes ini juga pastinya harus ditinjau, kan, Dok? Apa yang harus diperhatikan, Dok? Ya, baik. Jadi sebetulnya kalau melihat tadi yang kita bicarakan bahwa pasien diabetes itu risiko tinggi untuk tertular, dan kalau sudah tertular risiko tinggi untuk menjadi lebih berat sampai dengan kematian. Oleh karena itu sebetulnya pasien-pasien diabetes ini harusnya menjadi prioritas untuk vaksin. Artinya dia didulukan karena dia risiko tinggi tertular dan risiko tinggi untuk mendapatkan infeksi yang berat. Jadi pasien diabetes seharusnya harus vaksin, ya, harus vaksin dan justru didulukan. Karena mereka adalah kelompok yang risiko tinggi untuk menjadi COVID-19 yang berat. Ada ini nggak sih, Dok, ada dampak dari vaksinasi ini bagi para penderita diabetes, atau justru malah ini sebetulnya langkah yang paling tepat untuk diambil? Karena kan banyak sekali ya masyarakat yang memiliki komorbid, yang memiliki diabetes, takut untuk divaksinasi karena takut berdampak kepada penyakitnya, begitu. Betul, itu yang menjadi yang kita lihat kenyataan sekarang, ya. Jadi pasien diabetes itu ragu-ragu dan takut kalau nanti ada divaksinasi nanti akan berdampak. Sebetulnya dampak vaksinasi pada pasien diabetes dengan yang non diabetes sama saja, artinya efek-efek samping atau kejadian ikutan itu sama, ya. Sampai sejauh ini kan kita sudah berjalan sedemikian jauh dan kelihatan hasilnya, ya. Vaksinasi itu kita di mana sekarang COVID itu turun drastis, ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan sebetulnya untuk pasien diabetes, sama dengan yang lain. Artinya risikonya juga rendah, ya. Dan kalau
kalau pasien diabetes itu walaupun kadar gulanya tinggi, tetap kita sarankan untuk vaksinasi. Ya, jadi tidak akan berdampak pada kendali gula darahnya, juga tidak akan berdampak pada komplikasi-komplikasi dari diabetesnya. Ya, jadi oleh karena itu justru pasien-pasien diabetes kita utamakan, kita prioritaskan untuk vaksinasi. Lagi-lagi karena ada risiko parah yang lebih besar dibandingkan dengan pasien COVID-19 yang tidak memiliki komorbid Ya, diabetes karena ya. risikonya lebih besar. Ya, betul. Dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir masih terkait diabetes, World Diabetes Day yang menjadi background dari wawancara dokter pada pagi hari ini. Apa yang menjadi tema dan apa imbauan bagi para penderita diabetes pada World Diabetes Day pada tahun ini, Dok? Iya, jadi World Diabetes Day itu akan jatuh pada 14 November, jadi kita di seluruh dunia memperingati Hari Diabetes Sedunia ini. Dan tema pada tahun 2021 ini adalah Access to Diabetes Care. Artinya kita mengingat bukan hanya di Indonesia, di negara-negara yang lain juga pasien diabetes ini masih ada di daerah-daerah terpencil yang akses terhadap pelayanan diabetes itu masih terbatas, dan itu yang membuat kemudian angka morbiditas dan angka mortalitas kematian diabetes itu tinggi, dan ini harusnya menjadi tanggung jawab kita semua, ya, bukan hanya para penderita diabetes, tapi kita, bukan hanya para dokter, tapi semua masyarakat harus ikut bertanggung jawab. Oleh karena apa? Pasien diabetes di Indonesia ini masuk 10 besar dalam hal jumlah, ya, kita peringkat 7 di dunia. Oleh karena itu kita semua punya kewajiban mempermudah akses pasien-pasien diabetes itu untuk care, pelayanan, termasuk pemeriksaan, screening, pelayanan pengobatan dan sebagainya, itu harus kita permudah, ya. Itu menjadi tugas kita semua, bukan hanya para dokter, tetapi juga pengambil keputusan, juga para pemerhati diabetes, dan juga semua masyarakat itu mempunyai tugas untuk mempermudah itu, karena kita tahu bahwa kematian diabetes itu juga cukup tinggi, terutama mereka yang tidak punya akses ke fasilitas-fasilitas pengobatan untuk diabetesnya. Baik, semoga semakin merata ya dokter akses kesehatan untuk para penderita diabetes di seluruh Indonesia, dan semoga juga mereka yang belum terkena diabetes ini bisa menjaga pola hidup sehat agar tidak terkena, dan mereka yang sudah menjadi pasien diabetes bisa terus mengontrol gula darah dan juga mengontrol diabetesnya agar tidak terjadi komplikasi. Terima kasih Dr. Subagio Adi, dokter spesialis penyakit dalam, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi, Dok. Salam sehat. Terima kasih Mas Aldi, salam sehat.